Halo semuanya, hari ini 27 Januari 2021 mau kemana? Ke Kudus, tapi bukan yang di Jawa Tengah. Ke satu tempat orang Kudus di sini, namanya Yimpincai, daerah Saikung. Ayo kita baku dapat di sana. Saya ini tanya mereka apa kabar, mereka jawab juga apa kabar, keren kan? Nah, beberapa detik lagi tiba kita di Kudus, bukan Kudus, tetapi di Yimpincai. Ini gerejanya, tempat satu orang Kudus yang sebentar lagi saya akan sharingkan. Hari ini loh, saya tidak sendiri, tetapi bersama produser kita, Romoleus, dan Tata Boga kita. Bukan Tata Rias, Mbak Agatha. Kita mau kemana hari ini? Bukan ke Kudus kan? Bukan ke Kudus yang di Jawa Tengah, tetapi yang di sini. Tempatnya Santo Yosef Freinademes. Ayo kita melangkah ke sana. Ngomong-ngomong panas ini, ayo buka jaket. Wah, tempat monumennya Santo Yosef Freinademes. Dulu jalannya harus ke sini, ke belakang tempat dia tinggal. Tapi sekarang sudah ditutup, maka kita bisa jalan arahnya ke sana. Kata orang sih, kehidupan itu sejarah. Nah, apa yang teman-teman ketahui tentang Cina? Saya ketahui tentang Cina itu dari film-film dulu. Kung Fu Cina. Wow, kayak gitu kan. Siapa dia? Bruce Lee. Ada Jet Li. Ada Jackie Chan, Andy Lau, dan banyak. Nah, ini tentang Cinanya yang sekarang menguasai ekonomi dunia. Dan tidak terlepas juga bahwa Cina dengan kekristenan. Nah, saya mau tanya hari ini dengan Romoleus, keren. Romoleus, itu kekristenan di Cina itu gimana? Oh iya, kalau kita berbicara tentang kekristenan di Cina itu pada awalnya itu dimulai pada abad 8, yaitu pada zaman dinasti Tang. Dan juga pada waktu itu kebanyakan orang Tiongkok itu menganut kepercayaan Taoisme, Buddhisme, dan juga Konfusianisme. Ya. Lalu Di Hong Kongnya gimana? di Hong Kong, dalam sejarah dikatakan bahwa di Hong Kong kekristenan itu masuk pada tahun 1841, dan pada waktu itu ada sekitar 843 orang yang telah menjadi Kristen. Gitu. Wow. Nah, sekarang Romo Heri berbicara tentang Cina ini, ya, sebagaimana orang ketahui bahwa situasi di Cina seperti yang orang banyak kan tahu. Orang bertanya-tanya, apakah ada orang Kudus di Cina? Ada dong. Itu yang kebanyakan kita ya? tidak tahu juga. Ya, sebelumnya itu ada dua santo. Yang pertama itu namanya Cien Gabriel Perbore, dan yang kedua adalah Francis Regis Clet. Duanya misionaris dari Vincentian dan masuk di daerah Wuhan. Wah, Wuhan itu tentu para sahabat sudah ketahui, itu cikal bakalnya dulu COVID-19 sampai sekarang menyebar ke seluruh dunia. Nah, dua orang santo ini mereka membantu mendirikan banyak tempat-tempat rumah sakit di sana. Tapi kemudian dijual oleh seorang katekis. Bayangkan saja setelah dijual itu cara mereka dibunuh di atas salib, disiksa dan kemudian mati di sana. Dan di Hong Kong ada tentu yang sebentar kita ngobrol tentang Santo Yosef Freinademes. Yang kedua itu adalah seorang beato atau yang berbahagia, namanya adalah Romo Gabriele Maria Allegra. Dia seorang yang hidupnya itu fokusnya kepada kitab suci saja. Romoleus SPD, misionaris muda di Hong Kong.
Saya juga SVD, misionaris tua. Romo Leus. Iya, Romo Heri. Ya, Santo Yosef Rainer de Metz. Ya. Sebelum ke Cina 30 tahun di sana, 2 tahunnya di daerah ini. Ya. Nah, apa yang Romo ketahui tentang Santo Yosef Rainer de Metz? Ya, berbicara tentang Santo Yosef Rainer de Metz, sebagaimana kita ketahui, dia adalah misionaris pertama SVD yang diutus ke Cina. Dia berasal dari Tirol Selatan. Ayahnya bernama Johann Matthias Rainer de Metz dan ibunya bernama Anna Katarina. Dan sesudah ditabiskan menjadi imam pada tahun 1875 di Brussels, ia masuk ke rumah misi yang didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen dan bergabung bersama Santo Arnoldus Jansen dan diutus ke Cina. Wow, dia bergabung dengan pendiri 3 kongregasi misi. Benar, ya, Mary. SVD, SSPS, dan ESPS-AP. Ya. Wow. Nah, bagaimana setelah dari tempat ini ke Cina? Karena dalam sejarah setelah dia belajar bahasa di sini, waktu itu pakai bahasa Hakka sebelum Kantonis. Dan 2 tahun dia berjuang dan kemudian 30 tahun dia berangkat ke Santong, provinsinya di Cina. Nah, perjuangannya itu tidak mudah ya Romo ya? Ya, saya rasa juga tidak mudah. Tapi yang menarik ialah sebagaimana Romo Heri lihat, dia berpakaian Cina, dia sangat mencintai Cina, bahkan dia mengatakan, setelah saya mati di surga pun saya mau menjadi orang Cina. Wow, kecintaan terhadap budaya orang-orang Cina luar biasa. Pakaian dan cara hidupnya, dan dia mau ya di surga juga menjadi seperti orang Cina. Nah, perjuangan khususnya bagaimana Injil di Cina itu karena memang tidak mudah. Ya, selain karena ya tidak begitu diterima saat itu. Ya, entah itu faktor bahasa dan juga banyak hal. Tetapi kemudian dia bertahan 30 tahun itu luar biasa sekali. Yang Romo ketahui itu kenapa dia bisa bertahan sampai-sampai tidak pulang kampung. Kalau saya itu 3 tahun kita jadwal pulang kampung kan. Dia 30 tahun itu tidak pulang gitu. Ya, kalau saya melihat semangat dari Santo Yosef Rainer de Metz ini sungguh menjiwai kita semua para misionaris muda, bahwa misi itu tidak mudah, tetapi cinta kepada Tuhan itulah yang membuat dia mencintai budaya di mana dia berkarya, mencintai orang di mana tempat dia melayani. Itulah yang membuat dia betah di Cina sampai 30 tahun karena cintanya kepada misi dan cintanya kepada budaya yang ia tempati pada waktu itu. Begitu. Nah, Santo Yosef Rainer de Metz ini dia meninggal di Cina itu pada tahun 1908. Gitu. Nah, kemudian ya dikuburkan di sana dan sampai ya gelar sebelum santunya yang berbahagia dulu gitu. Dan kemudian seperti yang tertulis di sini ya dia punya gelar santu kemudian. Dan ya tempat ini menjadi tempat yang sangat penting, ya tempat bersiarah, tempat berdoa, dan juga tempat bagaimana misi khususnya di Hong Kong dan di Cina itu awal bahkan sampai saat ini. Romo Heri, di sini ada tertulis kutipan dari Santo Yosef Rainer de Metz. Ini sangat menarik nih. The only language understood by people everywhere is the language of love. Bahasa yang dimengerti oleh semua orang adalah bahasa cinta. Wah, ungkapan yang sangat menarik. Loh, tapi di sini ada tulisan Cina nih. Ini artinya apa, Mo? Ini ya Chinese-nya, khususnya Kantonis. Ini dibaca Oi Si Soi Yat Yan Yan Nang Tong Tik Yu Yin. Seperti yang penjelasan super keren dari Romo. Jadi bahasa yang dimengerti oleh semua orang itu adalah bahasa kasih atau cinta. Ini tempatnya Santo Yosef Rainer de Metz. Dia tinggal di sini, masih ada peninggalan. Ya, salib dibuat kemudian sebagai kenangan, dan kapela atau gerejanya sekarang itu di mana? Ada di sana. Yuk kita ke sana.
Tibalah kita di Kapela Santo Yosef, dan pada tanggal 29 Januari itu adalah pesta Santo Yosef Freina de Metz. Karena itu 3 hal ini yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Missio Dei atau misi Allah masuk ke dalam Missio Ecclesia, misi gereja, misi saya dan kita semua. Dan yang kedua, misi dari Tuhan itu adalah tidak terlepas dari kasih. Seperti Santo Yosef Freina de Metz, bahasa yang dimengerti oleh semua orang itu adalah bahasa kasih. Dan kasih yang diwartakan itu juga tidak terlepas dari salib itu sendiri. Seperti pengalaman Santo Yosef Freina de Metz, salib menjadi makanan kehidupannya. Karena itu apapun yang kita alami, salib-salib kehidupan, percaya bahwa di atas salib ada kemenangan, ada harapan bersama dengan Kristus. Karena itu bersama dengan Santo Yosef Freina de Metz, mari kita berdoa kepada Kristus Tuhan kita. Doa kepada Santo Yosef Freina de Metz. Bapa di surga, Engkau telah melimpahi kami rahmat dan berkat-Mu melalui para kudus. Kami bersyukur kepadamu karena memilih Santo Yosef Freina de Metz, misionaris ulung di Cina, sebagai teladan misi bagi kami. Dialah pendoa ulung tanpa kenal lelah. Doa adalah udara yang dihirupnya dan kegembiraan bagi hidupnya. Doa menggairahkan panggilannya untuk bermisi. Kasihnya terhadap sesama yang dijumpai dan jelmaan kedalaman hidup rohaninya dengan perantaran Santo Yosef Freina de Metz, kami mohon dengan sangat kepadamu ya Tuhan, limpahilah rahmat-Mu ke atas semua misionaris, agar kami dapat menjadi orang-orang yang berdoa dan dapat beradaptasi dengan kebudayaan lain di tempat kami diutus. Terangilah kami untuk menemukan jalan yang Engkau kehendaki kami lewat, dan rencana yang telah Kau siapkan bagi kami. Semoga kami memiliki keberanian seperti Santo Yosef Freina de Metz untuk tetap berlangkah maju walau banyak tantangan menghadang dalam karya misi, dan tetap setia menghidupi panggilan kami. Kami mohon ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin.